wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sikap sempurna, doa mulai. Doa tidak dibatasi. Baik, sekarang kalian tengok kanan dan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang sakit, izin atau apa? Ya. Siapa? Teman saya macet nggak berangkat, Bu. Kenapa kamu nggak berangkat? Ngepil ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan tepuk fokus. Untuk kata-katanya, Ibu tulis terlebih dahulu ya. Jadi nanti pas Ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk sambil bilang yes, gitu ya. Dan selanjutnya, oke, dicoba 1, 2, 3, tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, tidak belajar. Satu kali lagi lebih cepat ya. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, tidak belajar. Oke, sekarang udah lebih semangat? Sudah siap belajar? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar bab 2 mengenai perjuangan melawan penjajah Jepang. Di sini ada yang pernah dengar Jepang? Apa yang saya ketahui tentang Jepang? Anime. Ya, jadi negara Jepang itu adalah negara kedua yang menjajah Indonesia. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu yang ada di depan sini. Baik, sekian dari Ibu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Rulia. Nah, pada materi penjajahan Jepang ini terdapat tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Ibu minta kepada Mas Hasim untuk membacakannya dengan keras ya, Mas? Ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui peristiwa kedatangan bahasa Jepang di Indonesia melalui literasi bacaan dengan jelas. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui penderitaan rakyat pada masa kependudukan Jepang melalui PPT penjajahan Jepang dengan jelas. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui perlawanan menentang pada penjajahan Jepang melalui membaca bahan ajar dengan teliti. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harap nantinya kalian dapat mengetahui perjuangan pahlawan bangsa Indonesia ini. Yang kedua, kalian dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air bangsa Indonesia. Misalnya dengan bangga terhadap produk Indonesia. Yang kedua itu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Habis ini kan mengerjakan soal. Ibu harap kalian mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kalian mendapatkan nilai yang baik. Dan bagi kelompok yang mendapatkan nilai tertinggi, nantinya Ibu akan memberi sebuah penghargaan. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat Nanti kalau saya bilang selamat pagi luar biasa, gitu ya. Oke. Selamat pagi semuanya. pagi. Jadi kita akan membahas tentang penjajahan
Jepang. Ada yang tahu di sini kapan awal Jepang masuk ke Indonesia? Nggak tahu kak. Oke. Jepang masuk ke Indonesia berawal pada abad ke-17 ya. Sini secara spesifiknya itu pada abad ke-20. Pada abad ke-20. Jepang menjajah Indonesia itu selama kurang lebih itu 3,5 tahun ya. Wah lama ya pak. Ya, mulai dari 1942 sampai 1945. Selanjutnya Jepang ini ketika menjajah Indonesia membuat masyarakat Indonesia ini sangat-sangat menderita. Seperti contoh yang pertama itu adalah perampasan hasil pertanian. Jepang merampas hasil pertanian seperti rakyat seperti beras, jagung, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali masyarakat yang mengalami mati karena kelaparan. Yang kedua itu rumusha. Sini ada yang tahu rumusha itu apa? Kerja paksa. Paksa kerja. Rumusha ini sebenarnya kita dari rakyat Indonesia itu sendiri untuk pekerja yang dipaksa untuk bekerja tanpa dibayar. Jadi kebanyakan yang bekerja di Rumusha itu kebanyakan itu rakyat-rakyat kecil gitu, seperti buruh, petani dan lain sebagainya. Itu sama kayak sambatan gitu ya. Betul, guys. Oke. Yang ketiga itu adalah tanah paksa. Ini berbeda ya, seperti tadi kerja paksa, sekarang tanah paksa. Pada saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang melakukan tanah paksa. Dan nantinya hasilnya keseluruhan tanpa pembagian ke rakyat Indonesia, semuanya diberikan kepada tentara Jepang. Hasilnya itu dikasih ke tentara Jepang tersebut. Yang keempat itu adalah pajak. Walaupun masyarakat diminta untuk tanah paksa, tetapi tetap saja itu masyarakat itu disuruh untuk membayar pajak. Kalau nggak membayar pajak bisa mungkin dibunuh atau disiksa gitu. Itu katanya berupa apa pak? Uang. Pajaknya itu berupa mungkin bahan pangan dan lain sebagainya. Oh iya pak. Ya. Terus selanjutnya itu adalah pembatasan pers. Ya. Jadi media massa itu semuanya disegel supaya tidak ada pemberitaan tentang Indonesia itu. Tidak ada berita yang masuk gitu. Selanjutnya itu ada selain ada perlawanan masyarakat Indonesia terhadap Jepang. Jadi tidak hanya diserang, tapi Indonesia itu juga ada perlawanannya. Yang pertama itu ada perlawanan rakyat Aceh di Cukileng ya, pada tahun 1942 yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang berusaha untuk membujuk salah satu ulama yang ada di Aceh, tapi gagal sehingga Jepang melakukan serangan mendadak di Pangjuta. Lebih tepatnya pada saat semua masyarakat itu sedang menjalankan sholat subuh. Yang kedua itu adalah perlawanan di Pongklongan ya. Jepang meminta petani Pongklongan untuk memberikan hasil buminya, hasil dari apa? penanaman padi, jagung dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada perlawanan di Luk Bener ya, Jawa Barat. Ini hampir sama seperti di Pongklongan.
mereka tidak mau untuk memberikan hasil panen mereka. Yang selanjutnya ada perlawanan di Pontianak. Di Pontianak ini Jepang meminta masyarakat untuk membuat sebuah pelabuhan dan landasan terbang ya. Tapi para masyarakat di Pontianak tersebut menolak gitu, sehingga pemimpin-pemimpin di Pontianak itu memutuskan untuk menyerang Jepang. Selanjutnya ada perlawanan di peta Bunghilir Cilacap. Perlawanan ini terjadi pada bulan Juni 1945. Yang dikomandani oleh Kusairi Komandan Redu Peta Cilacap. Tapi Kusairi ini mengalami kekalahan dan sehingga dia menyerah, sehingga Jepang itu menangkap. Tapi entah kenapa Kusairi ini tidak dijatuhi hukuman mati, sehingga pada suatu hari Sudirman berhasil menolong dan membebaskan. Sini tahu tokoh yang ada di sana? Jenderal Sudirman tahu? Tahu. Ada patung di Jakarta, tempatnya di mana? Tahu nggak? Tahu. Ya. Tahu nggak alasan patung Jenderal Sudirman itu hormat? Nggak tahu. Jenderal Sudirman itu hormat. Tahu nggak? Oh, ya. Ini sedikit cerita ya. Jenderal Sudirman itu sebelum wafat, dia itu berpesan bahwa dia tidak ingin dihormati, tapi dia ingin menghormati. Oh. Kan ketika ingin pembangunan patung ya, itu istrinya meminta posisi Jenderal Sudirman itu harus hormat kepada rakyat-rakyat yang melintas gitu. Karena itu salah satu permintaan dari Jenderal Sudirman. Ibarat kalau pemangku jabatan itu harus hormat kepada penyetus jabatannya atau ya itu. Oke, selanjutnya ada Oke, yang selanjutnya ada perlawanan di Singaparna, Jawa Barat. Perlawanan di Singaparna dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Beliau menolak Saikiri. Ada yang tahu Saikiri? Ya seperti itu. Tahu kan? Oke. Ya. Kenapa menolak? Karena itu beliau berpendapat bahwa itu bertentangan dengan kaidahnya atau ajarannya yang beliau itu. Oke, selanjutnya itu adalah perlawanan di peta Blitar ya, Jawa Timur. Di sini pemberontakan ini dipimpin oleh Supriyadi, namun sayang mereka gagal ya, dan berhasil dipatahkan oleh Jepang, sehingga mereka ditangkap dan mungkin dibunuh oleh tentara Jepang. Oke. Nah, sudah paham atau ada? Nah, saya akan membagikan kelompok ya, membagikan berkelompok. Jadi 3 kelompok, 4 kelompok. Berisikan berapa? Oke. Yang pertama ini ke belakang 1, ini ke belakang 2, ini ke belakang 3. Baik, selanjutnya nomor 1 mana? Saya Pak. Nomor 1 orang loh.
Ya ini enggak, kami ini sudah kok jadi kelompok kayak gimana Bu? Ini saya akan membagikan LKPD. Udah pada tahu ya LKPD? Baik, silakan dibuka dan dibaca-baca terlebih dahulu. Ini tentang penjajahan Jepang ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Anwar tadi. Yang tulis, ayo membaca. Coba Mas Hasim dibacakan. Peristiwa kedatangan Jepang. Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia yakni untuk membentuk imperium di Asia. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941 terjadinya penyerangan di pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor, Hawaii dengan tujuan penyerangan ini untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat. Gubernur Jenderal Belanda A.W.L. Chandra pada tanggal 8 Maret tahun 1942 sehingga Indonesia dikuasai oleh Jepang dan penjajahan Belanda berakhir. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk menenangkan kekuasaannya dan untuk menjajah Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil bahan mentah dan bahan bakar, tempat pemasaran hasil hutan dan sumber tenaga buruh dengan upah yang murah. Selama penjajahan Jepang, banyak kebijakan yang diterapkan, termasuk kerja paksa dan penindakan terhadap rakyat Indonesia. Penjajahan Jepang berakhir setelah Jepang mengalami kekalahan dari Sekutu dalam perang Asia Timur Raya yang membuka peluang bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini dapat dibuktikan dari beberapa pernyataan yang terjadi selama kependudukan Jepang di Indonesia. Bahkan perlakuan akan Jepang lebih besar sehingga bangsa Indonesia mengalami kesetaraan. Menikah bersama kelompok-kelompoknya ya, biar terlihat jelas. Mas Haris, maju Mas Haris. Ini nomor 2, tadi. Nomor 3, saya beri waktu 10 menit ya buat mengerjakan latihan soal nomor 1. Yang saling berlatih satu ya. Kalau yang ada yang masih kurang jelas, ditanyakan. Apanya yang jelas mas? Apanya mas? Ini masih mas, baca mas.
Ada yang sudah selesai? Sudah Pak? Sudah. Sudah kelompok saya. Ada yang belum? Sudah ini Pak. Sudah. Oke, udah, Mas bisa menempelkan di depan sini ya, di bimbing perjuangan Mas Aris. Berarti Mas. Berapa? Yang udah selesai, yuk masuk ke depan, menempelkan perwakilan dari kelompoknya. Baik, dari pertanyaan di soal tadi, apa yang kalian dapatkan? Silakan, yang masa tunjuk tampil tentang soal tadi. Ya itu tentang menjelaskan tentang penjajahan Jepang. Awalnya ada tentang penjajahan Jepang ke Indonesia dan berapa lama dan selanjutnya soal-soal tentang proses penjajahan Jepang di Indonesia dari mulainya kapan dan siapa saja pemimpin yang memimpin peperangan melawan bangsa Indonesia di ketika Jepang menyerang Indonesia. Nah, setelah itu bagaimana Pak Agus? Oke, baik. Ini jawabannya. Itu invasi Jepang, pertempuran Selat Sunda 17 Agustus 1945. Ya, gimana teman-teman? Selanjutnya nomor 2, perlawanan nasionalis. Jepang mendarat pertama kali di Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Kemudian perlawanan Aceh, Weta dan lain-lain. Bagaimana teman-teman? Nomor 3, dampak terhadap masyarakat Indonesia. Yaitu ada 2, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya didirikannya didirikannya Kumyai, kemudian didirikannya BPPKI dan PPKI, dan selanjutnya dampak negatifnya yaitu Romusa dan krisis ekonomi yang berat. Bagaimana teman-teman? Merupakan yaitu pendirian pemerintah Jepang pada tahun 1957 memuat 47 pembagian administratif dengan kaisar sebagai kepala negara. Nah, bagaimana teman-teman? Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 5, akhir pendudukan, yaitu pada tanggal 15 September 1944 sekutu menyerbu Morotai, Halmahera. Bagaimana teman-teman? Bagus. Oh ya. Itu pertanyaannya pasang di rumahnya dulu. Yang mana ya? Yang ini Mas. Ayo pelatih juga.
beri waktu 5 menit. Dikumpulkan ya. Baik, itu kami coba atau hasilnya. Uangkan di depan ya. Ya, Pak. Setelah ini dari liputan. Oh ya, makasih Pak. Iya. Waktunya tidak dibagi. Hari ini kita belajar tentang apa tadi? Kamu nama Mbak Mas? Jepang jajah. Belajar. Selama berapa tahun? 3. Pengaruh buruk atau baik? Buruk. Ada yang baiknya. Ada yang baik, ada juga ada yang baiknya. Oke. Jadi dapat ibu simpulkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini yakni dalam materi pembelajaran kali ini adalah kedatangan Jepang ke Indonesia ini membawa pengaruh buruk bagi masyarakat Indonesia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Dian. Halo. Gimana tadi mengerjakan SKPD-nya? Ada yang kesulitan? Bagian mana? Materinya terlalu banyak dari Pak Majid. Oke, baik. Setelah ibu nilai yang paling tinggi itu jatuh kepada kelompok 1. Sedangkan kelompok 1 maju ke depan keadaannya. Ya. Semuanya. Ya. Untuk kelompok lain jangan berkecil hati ya, soalnya ini dialah bergirir. Silakan kelompok 1 maju semua. Oke, baik. Selamat ya, semangat belajarnya. Silakan boleh kembali ke tempat masing-masing. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Nindi. Terima kasih. Hai anak-anak. Bilang untuk 1 harus gitu ya. Kalau untuk 2 oke? Oke. Oke, untuk 1. Untuk 2. Oke, kalian tadi belajar tentang apa? Jepang. Dari materi itu apa yang kalian bisa pahami? Ayo anak. Sudah menyimak PPT dari Pak Arhan. Nah itu apa yang kalian pahami dari materi tersebut? Jepang jahat. Oh iya, nah, terus apa lagi? Apa yang bukan? Apa? Ya, terus apa lagi? Mbak Nazila? Rumusan. Oh iya. Adakah materi yang sulit dipahami? Tadi dari materi itu ada yang sulit nggak? Gak ada. Jadi bisa semua ya? Ya. Oke, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah senang melihat awal pekan?
Berdoa mulai.